Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ahli ilmi wa ahli khair. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah salat subuh Masjid An-Nasr insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini. Allah masih memberikan kita karunia sehat dan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semua kewajiban yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan hidup kita, dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita membahas salah satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Judul babnya Babu Istihbabil Musafahati Indal Liqa. Bab yang menjelaskan tentang keistimewaan dianjurkannya bersalaman ketika bertemu. Ini salah satu syiarnya Islam, salah satu ya, identitas kaum muslimin. Salaman itu sesuatu yang ya, bagian dari hal yang inti dalam Islam. Basyasyatil wajhi, dan wajah yang ramah. Ini jangan lupa, Islam itu ada prinsip-prinsip soal akhlak yang utama sekali. Tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah, tapi akhlak. Akhlak yang paling utama yang kelihatan itu. Bagaimana kita berada di hadapan orang lain, ketika kita berbicara dengan orang lain, ya, kita menghargai orang lain, itu akhlak. Kenapa? Prinsip akhlak itu adalah prinsip ya, reflektif, ya, satu sama lain. Kita baik, orang lain akan baik. Orang lain baik, kita harus baik. Itu adalah prinsip akhlak. Maka kita nanti temukan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua prinsip-prinsip akhlak ini. Salah satunya adalah ini, soal wajah yang ramah ketika bertemu, ketika ya, ada di hadapan orang lain. Yang juga mungkin agak jarang dibahas dalam beberapa kegiatan, dalam beberapa penjelasan para ulama, adalah soal wa takbili yadir rajulis salih, mencium tangan seorang yang saleh, seorang yang saleh. Ya, jadi mencium tangan itu bagian dari akhlak Islam. Ini orang saleh yang disebutkan di sini, ya, apalagi nanti orang saleh plus orang yang berilmu. Orang yang berilmu punya derajat yang lebih tinggi daripada sekedar orang saleh. Tapi orang soleh saja itu sudah punya hak untuk mendapatkan penghormatan dari kita semua. Ya. Jadi siapa yang orang soleh di tengah-tengah kita, yang kita ketahui ya, memegang prinsip-prinsip kesolehan dalam hidupnya, dalam menjalankan kehidupannya, kita wajib hormati. Kenapa? Dengan seperti itu berarti kita nanti mendorong ya, terjadinya ya, akselerasi, terjadinya ya, keinginan orang untuk berbuat baik. Nah, ini penting yang kita perlu pahami. Dalam Islam itu semua kebaikan harus didukung, semua kebaikan harus dimuliakan. Bahkan wa takbili ya waladihi, ya, mencium tangan anak seorang yang saleh itu juga dianjurkan. Ya, maka dalam tradisi pesantren misalkan anak-anak orang salih, anak-anak orang berilmu, anak kiai, anak ulama itu mendapatkan penghormatan yang berbeda dengan yang lain. Ya. Supaya apa? Supaya orang termotivasi untuk menjadi baik. Supaya apa? Supaya orang termotivasi untuk menjadi orang yang berilmu. Meskipun Imam Nawawi ya, yang menghimpun hadis akhlak yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini memberikan catatan syafaqatan. Syafaqatan itu ini bentuk kasih sayang. Tapi kasih sayang memang berbeda, yang lebih baik daripada orang yang lain. Ini masih terkait dengan akhlak-akhlak yang hubungannya terkait dengan interaksi sosial kita. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dianjurkan juga wa mu'anaqatil qadimi min safarin, memeluk orang yang baru pulang dari perjalanan. Semua orang yang pulang dari perjalanan itu mengalami peristiwa-peristiwa, mengalami kejadian-kejadian yang tidak mudah.
Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa as-safaru qit'atun minal adab. Ya. Safar itu diantara bagian dari siksa. Tidak ada perjalanan yang enak. Semua perjalanan itu ada masalah, ada rasa sakit dan lain sebagainya. Maka diantara doa orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan ketemu orang yang dalam perjalanan, kita minta didoakan. Ya, kenapa? Semua orang yang mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup itu selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu didengar doa-doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenapa orang yang datang dari perjalanan ini adalah perlu dipeluk karena dia kembali ya ke dalam lingkungan yang normalnya. Gitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nanti ada hal yang juga diberikan catatan oleh Imam Nawawi sehubungan dengan hadis-hadis yang setema dengan ini. Kata Imam Nawawi, wa karahiyatil inhina'i, ya dimakruhkan, tidak dianjurkan inhina. Inhina itu persis seperti salamnya orang Jepang. Itu tidak dianjurkan dalam Islam, dalam tradisi Islam tidak seperti itu, tidak sampai ke bawah begitu. Ya. Jadi kan ini kan beda-beda kan tradisi penghormatan antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu negara dengan negara yang lain. Kita orang Indonesia Pak, posisi penghormatannya agak ya, tidak sampai. Ya. Ada juga yang penghormatannya dengan memeluk, ya, dengan mencium, ya hidung dengan hidung, beberapa negara itu seperti itu dan seterusnya. Tapi yang disimpulkan oleh Imam Nawawi jangan sampai inhina, posisinya ya seperti rukuk, gitu. Tidak dibolehkan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk hadis pertama dari Abi Al-Khattab Qatadah qala qultu li Anas, ya. Abu Al-Khattab yaitu Imam Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik sebagai seorang yang pernah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun sebagai pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menjadi sumber ya informasi dari para sahabat atau tabi'in terkait dengan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara privat yang tidak diketahui publik. Apa kata Qatadah bertanya kepada Anas, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya, apakah bersalaman itu yang berlaku ya dalam tradisi para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini berarti yang bertanya adalah para tabi'in, orang-orang yang hidup setelah masa sahabat. Apakah musafahah bersalaman itu ya berlaku dalam kehidupan para sahabatnya Rasulullah SAW? Jawaban dari Anas bin Malik, qala na'am. Ya, iya. Itu berlaku. Ini kesaksian, ini takrir dari Anas bin Malik terhadap apa yang ditanyakan oleh Qatadah sehubungan dengan tradisi bersalaman di tengah-tengah sahabat. Itu artinya ini sesuatu yang ya dikenal dalam tradisi pada masa itu yang kita sebagai umatnya Rasulullah SAW pantas menirunya, dianjurkan untuk menirunya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis pertama. Hadis yang kedua. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau menceritakan lamma jaa ahlul Yamani, ya pada saat para ya orang-orang yang datang ke Madinah yang berasal dari Yaman, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum ahlul Yaman. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini orang Yaman datang di tengah-tengah kalian ya karena mungkin diperkenalkan di hadapan para sahabat. Ini ada orang ya tidak berasal dari lingkungan Madinah, ya hadir di tengah-tengah kita, ya menyahut dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum awwalu man jaa bil musafahah. Mereka ini adalah orang yang pertama kali bersalaman. Ya. Apa yang ingin disampaikan di sini penting, kita perlu memahami dalam Islam tradisi-tradisi yang baik itu ditradisikan, dikekalkan, ya, diterima, ya, tidak ditolak. Apa yang baik di tengah kita, yang kelihatan di tengah kita sekarang ini yang saya pakai, misalkan baju koko, ini kan bukan tradisi Islam. Ya.
Tapi prinsip-prinsip dalam berbusana dalam Islam tidak ada yang dilanggar dan tidak identik dengan sesuatu yang sehubungan dengan penyembahan atau ritual ibadah orang lain, agama lain, kepercayaan orang lain diterima. Ya, kopiah kita itu juga sama. Ya, kopiah warna putih, kita pakai sarung itu juga bukan tradisi Islam yang murni, tetapi tradisi yang kemudian ya berasal dari akulturasi, pertemuan-pertemuan kebudayaan yang kemudian karena tidak melanggar prinsip. Ini penting yang kita harus bawahi. Pokoknya kalau tidak melanggar prinsip ya dalam syariah, ya tidak kemudian identik dengan penyembahan atau ritual agama yang lain, kepercayaan yang lain diterima. Ya. Maka nanti ada kaidah yang kemudian dipakai oleh para ulama, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanan. Apa yang dilihat oleh orang-orang muslim, orang bisa menerima meskipun itu bukan dari agama, dari nilai-nilai yang berasal dari nilai-nilai syariat, ya, tapi itu baik, ya, diterima, ya, diapresiasi, ya, fa huwa indallahi hasanan, maka itu di sisi Allah juga sesuatu yang baik. Begitu juga sebaliknya, marahul muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un. Apa yang dilihat oleh orang Islam mayoritas, ya, itu sesuatu yang tidak baik, maka itu juga tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlu pahami. Jadi al-musafahah, bersalaman itu meskipun kemudian menjadi identitasnya Islam, sama jangan baju koko yang kemudian seolah-olah menjadi identitasnya kaum muslimin, ya, itu asalnya bukan dari. Maka kalau kita ketemukan ada mimbar, bukan dari tradisi Islam, kubah bukan dari tradisi Islam, ya, menara bukan dari tradisi Islam, tapi diterima semuanya, ya, selagi tidak tadi prinsip-prinsip yang kita perlu fahami. Nah, ini yang menarik di sini yang disebutkan adalah Ahlul Yaman. Orang-orang Yaman pada masa Rasulullah SAW dikenal sebagai orang-orang yang punya, ya, tradisi, ya, kebiasaan, ya, yang baik, ya, pada masa Rasulullah SAW. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ini berbeda kalau kualitasnya dari Imam Abu Dawud. Kalau Imam Abu Dawud mengatakan sahih, itu sahihnya di bawah dari kesahihan, ya, standar Imam Bukhari. Jadi setelah Imam Bukhari baru Imam Muslim, baru imam-imam yang lain. Tapi ketika Imam Bukhari sama Imam Muslim bersepakat atas kesahihan satu hadis, itu tinggi sekali. Itu yang paling tinggi di atas yang lain. Ya, baru kemudian yang Bukhari saja, baru kemudian yang Muslim saja, baru kemudian imam-imam yang lain. Kalau Imam Abu Dawud mengatakan sanadnya sahih, standar Imam Abu Dawud, belum tentu dalam standar Imam Bukhari itu sahih. Nah, ini soal sahih dan tidak sahihnya hadis itu ijtihad. Kita perlu paham ijtihad. Cuma ijtihadnya Imam Bukhari ini diterima oleh semua ulama hadis. Di bawahnya baru Imam Muslim. Baru yang di bawah-bawahnya nanti masih ada kadang perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memahami, ya, awal, ya, bagaimana tradisi bersalaman itu dalam Islam. Yang ketiga dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin. Ini salah satu fadilahnya bersalaman. Kita harus mentradisikan ini, ya. Akan nanti para sahabat itu, ya, kehalang tiang saja salaman lagi. Kenapa? Fadilahnya besar sekali. Apa penjelasan dari Bara' bin Azib, ya, yang menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani. Tidak di antara dua orang sesama muslim yang bertemu, ya, lalu kemudian bersalaman, mau bersalaman, bertemu mau bersalaman. Ingat, bersalaman itu menularkan energi positif, energi kebaikan, ya, yang ada pada diri seseorang kepada orang yang lain. Kita butuh semua energi kebaikan. Kita berjamaah itu sebetulnya untuk juga mengekalkan dalam tanda petik energi kebaikan,
yang ada ya di tengah-tengah kita, yang ada di lingkungan kita. Dianjurkan sekali berjamaah. Kita bahkan kalau ada 2 orang yang sholat harus jamaah, harus jamaah. Jumlah minimal jamaah itu 2. Jadi jangan sampai ketika masuk masjid, ketika kita lihat ada orang lain yang sholat, ya, terus kita tetap sholat sendiri-sendiri, tidak dianjurkan. Bukan sesuatu yang baik. Kita harus menghampiri orang yang ya, sholat, yang kita lihat sholat. Ya, meskipun nanti kadang terjadi perbedaan sholatnya, dia sholat sunnah, kita mau sholat wajib, tetap nanti para ulama sebagian membolehkan bermakmum dengan kondisi seperti itu. Kenapa? Ini energi kebaikan yang sedang ditularkan. Dan Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan menekankan betul jamaah ini. Kalau tidak kemudian berjamaah, ada satu situasi Rasulullah SAW marah, ya saya bakar nih rumah-rumah yang gak mau jamaah. Tidak pernah dilakukan itu oleh Rasulullah SAW. Tapi itu disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menekankan betul bagaimana ya, energi kebaikan itu ya, bersama-sama difahami oleh orang-orang yang berhidup dalam satu lingkungan. Apa fadilahnya orang yang 2 orang muslim yang bertemu lalu dia mau berjabat tangan? Kata Rasulullah SAW, illa ghufira lahuma qabla ayyaftarika. Keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya selagi dia masih memegang, menjabat tangan orang lain yang dekat dengannya atau yang bertemu dengannya. Ini penting kita perlu pahami ya. Berjabat tangan seperti juga menata shaf, merapikan shaf ya. Itu bagian dari bagaimana kita sebagai umatnya Rasulullah SAW untuk hatinya dalam satu shaf. Hatinya dalam satu jiwa. Bahaya kalau kemudian kita sesama umatnya Rasulullah SAW, sesama umat Islam, bahkan sesama jamaah dalam satu masjid, tapi jiwanya, hatinya berselisih. Jamaah itu konteksnya bersatu, ya. Jamaah itu dikumpulkan dalam shaf yang sama, dalam barisan yang sama, dalam umatnya Rasulullah SAW sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman. Hatinya harus satu, tidak boleh. Ya. Kalau ada perselisihan, farudduhu ilallah wa rasulih, kembalikan kepada apa yang digariskan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, masih terkait dengan persalaman, tapi ada penjelasan-penjelasan yang lain yang penting kita simak bersama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala rajulun ya Rasulullah, ya, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayna hanilahu. Kata seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kalau ada seorang di antara kami bertemu temannya atau bertemu saudaranya, apakah dia harus tadi ya memberikan penghormatan seperti penghormatan orang Jepang misalkan, yang memang bentuknya seperti itu yang dimaksud ini. Nah, itu yang ditanyakan langsung oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, jawab qala la, enggak perlu seperti itu. Apakah la ini merupakan larangan? Ya, kalau secara umum la ini memang bentuk larangan. Bentuk larangan, tapi nanti kita perlu memahami ketika kita berada di lingkungan, misalkan kita sedang tinggal di Jepang atau berada di Jepang yang memang tradisi penghormatannya seperti itu, asal di dalam hati kita ya tidak memberikan penghormatan yang berlebih seperti yang diajarkan dalam Islam, ya insya Allah mudah-mudahan tidak ada persoalan, hanya menghargai kebudayaan di sekitar. Toh tidak ada prinsip-prinsip akidah yang, kecuali ada prinsip akidah di situ, penghormatannya melebihi, mengkultuskan, mengapa dan lain sebagainya, itu yang tidak dibenarkan gitu ya. Tapi kalau normal ya menghormati hanya ini mengikuti kebudayaan yang berlaku di lingkungan di mana kita tinggal, misalkan kita sedang berada di satu wilayah
berada di satu negara yang model penghormatannya seperti itu, mungkin ya ada hal-hal yang bisa dibenarkan ya dengan pertimbangan, dengan alasan, dengan tadi catatan-catatan yang sudah disampaikan. Rasul menjawab, enggak perlu seperti itu. Para sahabat ini bertanya lanjutannya, afayaltazimuhu yuqabbilu, apakah kemudian kita berdiri lalu kemudian kita mencium, ya kalau dalam tradisi-tradisi dalam kebudayaan tertentu ya ada tradisi mencium entah pipi, hidung ke hidung, itu ada beberapa negara ada memang seperti itu. Di Emirat Arab, di Qatar itu berbeda dengan di Saudi ya. Kalau di Saudi kecenderungannya cipika-cipiki ya. Dan itu tidak bisa kemudian diterapkan di sini juga. Ya, beda tradisinya. Di sana mungkin itu sebagai sesuatu yang lazim, ketika dipraktekkan di negara kita mungkin agak tidak lazim ya. Sama jenis ya, cipika-cipiki. Di sana lazim saja. Nah, ini sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah harus mencium, apakah penghormatannya berbentuknya mencium, bukan tangannya. Tadi kan yang kita bicarakan di awal adalah tangannya. Kata Rasulullah SAW, nggak usah, nggak perlu. Ya. Qala fa ya'khudhuhu bi yadihi wa yusafihu, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, praktekkan, pegang tangannya lalu dijabat erat tangannya. Itulah ya tradisi bersalaman, tradisi penghormatan ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai identitas umat Islam, yang itu asalnya dari tradisi orang Yaman. Ya, ini ada beberapa penjelasan tentang keistimewaan orang Yaman. Ya, tapi nanti di hadis yang lain keistimewaan orang-orang dari wilayah yang lain juga disebutkan. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kualitasnya hasan. Hasan itu di bawah sahih seperti kita paham. Dan hadis hasan itu bisa juga ya dijadikan dalil. Ya, bukan hanya hadis sahih, ya. Hadis hasan itu di tengah-tengah antara sahih sama dhaif. Hadis dhaif sekalipun masih bisa dijadikan dalil. Kalau itu tidak terkait dengan hal-hal yang prinsip dalam agama. Kalau soal akhlak, kalau soal hal-hal yang muamalah gitu ya, yang tidak berdampak besar terhadap akidah, terhadap ibadah, ya itu masih bisa dijadikan dalil. Apalagi hadis dhaif itu sebagiannya nanti bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi, karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. Ini yang kita juga perlu paham, bahwa tidak semua hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah. Bisa dijadikan hujjah dalam situasi, dalam kasus-kasus tertentu. Apalagi hasan. Hasan semua ulama mengatakan yuhtaju bihi wa yu'malu, bisa dijadikan hujjah dan bisa diamalkan. Kalau hadis sahih sudah selesai. Ya. Ini yang clear yang kita harus pahami bersama. Ini kualitasnya hasan, memang tidak setinggi kualitas hadis sahih, tapi diamalkan oleh para ulama, dijadikan hujjah, dijadikan dasar oleh para ulama. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita melanjutkan hadis berikutnya dari Sofwan bin Asal. Ini nama sahabat yang agak jarang kita dengar namanya. Ada sahabat-sahabat yang riwayatnya cuma satu hadis saja. Ya, tidak semua sahabat itu mempunyai kesempatan mendapatkan riwayat, menyimak, mendengar, melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak semuanya. Ada yang tinggalnya jauh, ya. Ada yang mungkin jangkauan untuk bertemu Rasulullah SAW itu hanya di event-event tertentu, di momen-momen tertentu, maka jarang meriwayatkan hadis. Tidak semua sahabat seperti Abu Hurairah, tidak semua sahabat seperti Ibnu Umar, ya, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW karena interaksinya dengan Rasulullah SAW tinggi. Ya. Abu Hurairah kenapa hadisnya sering kita dengar? Karena kemana-mana Abu Hurairah itu selalu mendampingi Rasulullah SAW. Kemana majelisnya Rasulullah SAW ada Abu Hurairah. Itulah yang membuat hadisnya Abu Hurairah itu banyak. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari Sofwan bin Asal ini menceritakan bahwa ada seorang Yahudi, ya, yang kemudian berkata kepada temannya, kepada kawannya, ya, idhab bina ila hadzal nabi, ya, antar saya ketemu dengan nabi yang lagi viral ini, nabi yang lagi fenomenal ini.
Jadi kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikabarkan di kitab-kitab agama yang lain yang lebih dulu eksis sebelum agama Islam. Ya. Para pemuka agama itu sering menceritakan dan tahu sudah ciri-cirinya akan datang di mana, ya beliau hadir di mana, berada di lingkungan, di komunitas seperti apa dan seterusnya. Sudah tahu semua. Ya. Ketika beliau hadir, ya, utamanya di Madinah, waktu di Mekah tantangannya beliau banyak, meskipun apa yang terjadi pada diri beliau juga banyak diketahui oleh orang-orang, terutama pemuka agama yang hidup pada masa itu. Tapi pada saat beliau berhijrah di Madinah, hijrahnya beliau di Madinah ini membuka, ya, cakrawala, membuka kacamata orang dalam melihat, ya, sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW seperti yang digambarkan dalam kitab suci yang lain. Penting kami menyampaikan satu hal, ya, yang menarik dari perjalanan Rasulullah SAW, dari tantangan yang berat di Makkah, yang kemudian puncaknya itu beliau mengalami satu peristiwa yang disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Ingat, orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang lebih tinggi melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sejak manusia itu diciptakan. Sejak bahkan Allah menciptakan makhluk, tidak ada yang lebih tinggi, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami satu peristiwa yang disebut Amul Husni, tahun kesedihan yang berat sekali dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan yang ingin kami sampaikan? Pesan yang kami ingin sampaikan, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak ujian-ujian. Akan semakin banyak ujian. Ujiannya macam-macam. Ya. Di mana di situ yang kita mungkin agak rapuh, itu yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di situ yang kita betul-betul mencintai, mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amul Husni itu 1 tahun yang berat sekali bagi Rasulullah SAW. Ditinggal oleh istrinya, oleh Khadijah yang membela perjuangan, ya, yang selalu dikenang oleh Rasulullah SAW, yang sampai kemudian para istri Rasulullah SAW cemburu. Kenapa? Karena istri yang bernama Khadijah ini yang membela Rasulullah SAW, ya, di saat Rasulullah SAW dalam tanda petik tidak punya apa-apa, ya, butuh logistik untuk, ya, perjuangan dakwahnya. Ini kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amul Husni. Orang-orang yang mendukung Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, itu juga meninggal pada tahun itu yang bagi Rasulullah SAW berat sekali. Nah, tapi kemudian setelah peristiwa kesedihan, ya, tahun yang berat bagi Rasulullah SAW itu, Rasul mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah. Ingat, kita perlu membaca tanda-tanda dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mementokkan kita dalam situasi-situasi tertentu, ya, kita digeser, ikuti aja. Ikuti saja apa yang digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan tanda-tanda yang jelas sekali. Lalu kemudian, ya, kita perlu paham penjelasan para ulama. Kalau tidak ada Amul Husni itu, maka tidak akan terjadi hijrah. Kalau tidak ada hijrah, tidak akan terjadi Fathu Makkah. Tidak akan terjadi kemenangan, ya, kebahagiaan yang dirasakan tidak hanya oleh Rasulullah SAW, tapi semua para sahabat yang ikut hijrah ke Madinah. Senang semua dengan Fathu Makkah itu. Tahun di mana dikabarkan akan Fathu Makkah itu, para sahabat bersemangat sekali. Tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan bagi orang yang di perantauan melebihi pulang ke kampung halaman. Itulah yang terjadi. Madinah meskipun sudah seperti itu, tapi sudah betul-betul, ya, prinsip Islam sudah diterapkan, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah diterapkan, tapi para sahabat tetap bahagia ketika mendapatkan kabar soal Fathu Makkah, pulang kampung halaman ke Makkah. Tapi kita perlu ingat, begitulah perjalanan orang-orang yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup ini, ya, yang mungkin ada ujian-ujian keimanan, ya, bagi kita. Ya Allah, saya tambah rajin jamaah kok masalahnya datang silih berganti. Ya Allah, saya sudah mulai dekat denganmu, ya, sudah bisa qiyamul lail, kok ada hal-hal dalam hidup ini yang berat sekali saya hadapi. Ya, sebelumnya ketika biasa-biasa saja, ya, gak ada masalah, ya, atau masalahnya ringan-ringan. Pas dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, justru masalahnya lebih besar. Dan kita harus paham, kalau itu terjadi, itu kita sedang berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke soal apa yang tadi disampaikan, bahwa para pemuka agama-agama yang ada pada saat itu sudah tahu akan kehadiran Rasulullah SAW. Dan banyak dalam riwayat-riwayat itu orang-orang dari agama lain, orang Yahudi, orang Nasrani yang ingin ketemu Rasulullah SAW, yang bertanya tentang Rasulullah SAW, bahkan di tempat yang jauh, ya, di Habasyah, Raja Najasir, ya, itu tahu tentang Rasulullah SAW, ya, padahal tinggalnya di tempat yang berjauhan. Nah, ini salah satunya. Ya, orang Yahudi ingin dihantarkan oleh temannya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, ada yang bertemu langsung, ada yang hanya bertanya ketika Rasul mengirimkan utusan, atau ada orang yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan, ya, dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, ditanyai tentang Rasulullah SAW. Ya, ini yang memang Nabi atau Rasul yang digambarkan dalam kitab-kitab suci agama kami. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh keduanya? Fataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berdua menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalahu an tis'i ayatin bayyinat, dan keduanya bertanya tentang, ya, 9, ya, ayat-ayat yang jelas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan agama mereka. Nah, ini nanti ada penjelasan, hadisnya agak panjang. Lalu setelah, ya, dalam pembicaraan soal apa yang dialog yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan dua orang, yang salah satunya adalah orang Yahudi, atau mungkin dua-duanya adalah orang Yahudi, faqabbala yadahu wa rijlahu. Kedua orang ini yang di sini yang dijelaskan satu Yahudi, satu tidak dijelaskan agama, bisa jadi dua-duanya Yahudi. Dua-duanya ini mencium tangannya Rasulullah SAW. Tapi tidak disalahkan. Rasulullah SAW tidak menolak. Kalau itu sesuatu yang tidak benar, itu sesuatu yang salah, pasti Rasulullah SAW akan menolak. Bahkan warijlahu, dan kakinya Rasulullah SAW. Dalam banyak riwayat itu, dalam beberapa riwayat, tidak menyebutkan banyak, dalam beberapa riwayat itu memang nanti tradisi mencium kaki itu juga ada, ya, maka hati-hati juga, ya, ada konteks seolah-olah ini kultus, padahal itu tradisi Islam, ya. Tapi kita perlu paham, ada posisi hati yang kita harus jaga, jangan sampai kemudian, ya, membuat orang merasa agung dirinya, ya, karena ada beberapa orang yang menolak tidak dicium tangannya itu bukan karena tidak mengikuti Rasulullah SAW, karena yang bersangkutan takut hatinya menjadi ujub, menjadi takabur, dan lain sebagainya. Tetapi secara prinsip tradisi itu eksis, ya, terjadi pada masa Rasulullah SAW, dan Rasul tidak menolaknya. Nah, ini yang penting. Nah, setelah mencium tangannya dan kakinya, ya, karena apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang 9 ayat ini betul sama dengan apa yang mereka temukan dalam kitab suci mereka, ya, lalu mencium tangan dan mencium kakinya, mereka kemudian berdua mengatakan, nasyhadu annaka nabiyyun, ya, kami bersaksi, ya, bahwa engkau adalah seorang nabi. Nah, ini pernyataan seperti ini sudah mengindikasikan, ya, keduanya beriman, karena prinsip tidak hanya beriman tapi berislam. Ya, beriman itu prinsipnya, ya,
meyakini ya aspek-aspek akidah, tetapi berislam itu nanti ya prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya mereka baru bisa disebut sebagai muslim. Nah, nasyhadu annaka nabiyyun, ya bersaksi bahwa engkau adalah ya seorang nabi. Ini adalah pengakuan, ikrar dari seseorang yang sebelumnya bukan beragama Islam menjadi muslim. Ya. Dan proses pengislaman orang-orang dari agama lain ya pada masa-masa awal ya seperti itu. Ya. Tidak perlu ada sertifikat dan lain sebagainya. Ya. Tapi sekarang butuh sertifikat itu. Kalau kita ada kawan, saudara, kolega, teman, bahkan mungkin keluarga mau masuk agama kita, perlu ditopang, perlu didukung oleh sertifikat supaya nanti ada situasi-situasi yang mungkin menyulitkan dari orang lain yang berkeberatan, ya entah pihak terdekat, keluarga dan lain sebagainya, ada bukti. Ya, sertifikat itu meskipun tidak ada di zaman dulu, itu ya tetap patut, tetap baik untuk disertakan. Bahkan dalam pernikahan dulu juga sama, tidak ada sertifikat dulu. Ya, akadnya lisan semua, tidak ada akad yang tertulis. Tapi sekarang kan, ya akadnya tertulis. Ya, kenapa? Ya, karena ada presiden-presiden, ya orang-orang yang bahkan sudah akadnya tertulis saja mengingkari pernikahan. Ya, ini yang juga kita perlu memahami. Ya, zaman yang berbeda, zaman yang berubah, zaman yang menuntut ada dokumen-dokumen yang tertulis, ya memang tetap harus kita ikuti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya dalam kisah ini ya Ibnu Umar menguatkan lagi informasi yang dalam riwayat sebelumnya, ya fadaruna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Setelah ya dua orang Yahudi ini atau dalam peristiwa yang lain, para sahabat ya mendekat ketika berhimpun dengan Rasulullah SAW, berada di majelisnya Rasulullah SAW, mendekat dengan Rasulullah SAW, dan para sahabat itu kebalnya yadahu, ya mencium tangannya Rasulullah SAW. Ini yang kemudian tadi diambil oleh Imam Nawawi sebagai dasar ya membolehkan ya mencium tangan orang saleh. Yang di sini adalah digambarkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lanjutkan hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qadima Zaid bin Harisah, ya Zaid bin Harisah, ya sampai Al-Madinah, ya sampai tiba di kota Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi baiti. Pada saat itu Rasulullah SAW berada di rumahnya Aisyah. Fa'atahu faqara al-baba. Ya, kemudian Zaid bin Harisah datang menemui Rasulullah SAW, mengetuk pintu. Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk Zaid bin Harisah. Ya, yajurru saubahu, menarik ya bajunya. Fa'tanakahu, kemudian memeluk, wa qabbalahu, dan mencium Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah ya yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika pulang dari satu perjalanan, tidak disebutkan dari mana, tapi tiba di Madinah dalam satu perjalanan, Rasul mengetahui kehadiran Zaid bin Harisah, ya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk dan mencium Zaid bin Harisah. Nah, ini yang ya juga ditradisikan oleh Rasulullah SAW, memberikan kesan ya keakraban, kesan penyambutan, ya kesan kerinduan kepada orang-orang yang ya dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, ini yang tadi dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi, ya dasar kalau ada orang yang pulang dari satu safar, dari satu perjalanan yang cukup untuk jamak qasar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah zahab, ada istilah safar. Zahab itu pergi yang normal, yang rutin. Ya, kita ke tempat kerja itu zahab, belum safar. Tapi mungkin ke Bogor, ya kalau dari sini sekarang dengan tol belum safar.
masih zahab, tapi mungkin ke Cirebon, ya itu sudah safar. Ya, di tempat-tempat yang kita bisa menjamak atau mengqashar salat kita, itu disebutnya safar. Dan ketika ada orang yang pulang dari perjalanan safar seperti itu, ini dianjurkan untuk menyambut, ya, memeluk, ya, bahkan di sini mencium, ya, orang yang dalam konteks kebudayaan yang tidak menganggap itu tabu. Ya, ini kita juga perlu paham. Pada zaman Rasulullah SAW itu tidak tabu. Sama tadi saya sampaikan bahwa di Saudi, ya, tradisi cipika-cipiki tidak tabu, ya, wajar saja. Tapi kemudian itu dipraktekkan di sini, ya bisa tabu, bisa tidak pas. Ya, nah ini kita perlu memahami aspek-aspek kebudayaan seperti ini. Mana yang wilayah kebudayaan, mana yang wilayah syariah. Kalau wilayah syariah selesai. Tapi kalau wilayah kebudayaan yang di sini ada unsur kebudayaan, jelas-jelas ada unsur kebudayaan, ya kita harus melihatnya agak jernih, agak. Dua hadis terakhir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering kami sampaikan di masjid ini, tapi ini ya kebetulan hadisnya muncul di sini. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amal ma'ruf sekecil apapun. Walau an al-talqa akhaka biwajhin thaliq. Ya, meskipun yang kita bisa lakukan adalah ketika ketemu orang lain wajah kita ramah. Ketika kita bicara dengan orang lain, kita lihat wajahnya. Jangan sampai kemudian kita bicara dengan orang lain, kita lihat handphone. Tidak menghormati prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika berbicara, tatap wajahnya, dengarkan apa yang disampaikannya. Ya, itu bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang menarik, Rasulullah SAW memilih kata ma'ruf ini yang saya mungkin belum pernah saya sampaikan di masjid ini. Rasul itu menggunakan redaksi ma'ruf, bukan al-khair di sini. Karena nanti kebaikan itu, ya, di redaksi yang lain, diksi yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu al-khair. Di diksi yang lain Rasulullah SAW, di riwayat yang lain menggunakan redaksi al-amal as-salih. Tapi di sini adalah al-ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Ma'ruf itu sesuatu yang dilihat dalam kacamata sosial, norma sosial sebagai sesuatu yang baik. Bukan dalam kacamata agama, bahkan dalam kacamata sosial. Maka nanti riwayatnya ini ada 40 riwayat. Di 40 tempat maksud saya. Yang penekanannya ada di 7, ya, penjelasan Rasulullah SAW. Bahkan nanti salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, kalau kamu bertemu dengan seseorang, kalau orangnya itu sudah berpaling, fala tahtabannahu, jangan diomongin yang tidak baik. Itu prinsip. Kata Rasulullah SAW di riwayat yang sama, redaksinya la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, lanjutannya itu, ya. Saya pernah sampaikan juga di masjid ini, ya. Kalau masak, ya, ahid li jirona, bagi tetangga. Ya, kuahnya berbanyak, aksir ma'aha fa'ahid li jirona, perbanyak. Ya. Tapi ya jangan kuahnya aja yang dibagikan. Nah, ini yang masak ini kenapa harus dibagi? Ketika masakannya ini, kapan masakan itu harus dibagi kepada tetangga? Ketika masakannya ini aromanya tercium oleh tetangga, harus. Kalau enggak, ya enggak. Ya, kita pada umumnya sekarang kan sudah tertutup rumahnya. Kalau zaman dulu kan masih terbuka. Ya. Bagi, ya, supaya apa? Ya, itu bagian dari zakat kita, sedekahnya kita. Maka nanti selain Rasulullah SAW menggunakan redaksi ma'ruf, Rasul juga menggunakan redaksi sedekah. Senyummu kepada saudaramu, sedekah. Ya, sedekah itu apa sih? Sedekah itu memberi nilai lebih kepada orang lain. Nilai lebih harus berupa materi. Non materi itu juga nilai lebih. Nah, maka kita temukan di riwayat itu senyummu sedekah. Qaulun ma'ruf, kata-katamu yang baik, yang enak didengar orang lain, itu sedekah. Ya, jadi hal-hal yang remeh, yang mungkin tidak ada nilai materinya di situ, kita bisa bersedekah. Ya.
Nah ini yang menarik ya, pilihan-pilihan diksi Rasulullah SAW. Kalau kita menyelami ya, kita menemukan wah luar biasa sekali agama ini, luar biasa sekali Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip tentang hidup, prinsip-prinsip tentang beragama, prinsip-prinsip tentang akhlak yang luar biasa ya. Bahkan lebih dalam dari itu prinsip-prinsip adab. Saya membedakan antara akhlak sama adab. Adab itu personal sifatnya, tapi kalau akhlak itu komunal, berhubungan dengan orang lain. Itu diajarkan dua-duanya oleh Rasulullah SAW. Terakhir para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat ya atau dilihat oleh Abu Hurairah mencium putranya Ali, ya, yaitu Al-Hasan, putranya yang populer Al-Hasan dan Al-Husain. Ada lain putra yang lain, tapi yang populer dalam sejarah Al-Hasan dan Al-Husain. Karena nanti ada juga putri-putri yang perempuan maksud saya. Tapi yang populer dalam sejarah karena nanti ada irisan-irisan dalam peristiwa-peristiwa penting di umat Islam yang melibatkan Hasan dan Husain. Nah, Rasul ini sayang sekali dengan cucunya, ya bahkan dalam riwayat itu digambarkan pada saat sholat cucunya itu juga digendong, ya. Nah, ini Rasulullah SAW mencium Al Hasan bin Ali, ya. Nah, ada seseorang, ya sahabat ini namanya Aqra bin Habis, ya, yang menyampaikan innali asrah minal walad, saya ini punya anak 10, ya. Maqabbaltu minhum ahadan, saya belum pernah cium satu pun. Nah, ini jangan sampai kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ketika menjadi umat Islam tidak pernah terlihat sayang, menunjukkan rasa sayang kita kepada anak kita, pada cucu kita. Ya, penting menunjukkan hal yang memberi kesan yang luar biasa, ya, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, wabil khusus anak-anak kita, keluarga kita, ya, keturunan kita. Jadi kesan-kesan itulah yang membuat nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan itu membuat mereka tertarik untuk menirunya. Kita rajin berjamaah, kita rajin berbuat baik, tapi di rumah kita menunjukkan perangai yang tidak baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita, itu memberi kesan yang tidak baik. Bahaya, ya, lebih bahaya. Ya, kenapa? Orang yang baik secara vertikal tapi tidak baik secara horizontal itu malah memberikan kesimpulan yang salah, bisa membuat orang menyimpulkan sesuatu yang salah. Oh, orang yang dekat dengan Allah itu ternyata perangainya begitu kepada orang lain. Nah, ini yang penting yang kita perlu sampaikan, kita perlu pahami. Dan ini yang disampaikan oleh Aqra bin Habis, saya punya 10 putra, tapi saya belum pernah mencium satu pun. Apa tanggapan Rasulullah SAW? Penting kita ingat ini sebagai prinsip. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak pernah memberikan ya perhatian, ya tidak rahmat, tidak baik kepada orang-orang di lingkungannya, orang-orang terdekatnya, wabil khusus anak-anaknya, la yurham, tidak dikasih. Orang yang tidak mengasihi maka akan tidak dikasih. Orang yang tidak mengasihi keluarganya maka tidak dikasih oleh Allah. Tidak dikasihi oleh Allah itu macam-macam. Ya, rezekinya tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki tapi tidak ada keberkahan dalam rezeki itu. Kenapa? Karena zalim pada keluarga. Nah, ini prinsip yang kita harus pegang. Akan dalam riwayat yang lain disebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi orang-orang yang di bumi, makhluk Allah yang di bumi dimanapun yang kita temukan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kasih dari orang-orang yang di langit, mendapatkan doa, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah, mendapatkan rizki dari ya Allah, dari makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit. Barangkali itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang paling terpenting dari apa yang kita pelajari pagi hari ini adalah ada prinsip-prinsip akhlak yang harus kita jaga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri, silakan kalau ada pertanyaan.
Monggo. Pak Faisal, Pak Haji Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Pertanyaan saya, kalau salat, biasanya beberapa teman kalau habis sholat salam kiri salam kanan, kemudian menyalami kita, menyalami beberapa orang di sekeliling dia. Itu bagaimana tanggapan kita, Ustaz? Makasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Bersalaman setelah sholat ini memang ada terjadi majalul khilaf, ada perselisihan di sebagian ulama belakangan, mobil khusus di Indonesia. Bagaimana sih duduk persoalannya? Saya selalu lebih senang untuk membicarakan sesuatu, mendudukkan dulu persoalannya, baru kita kemudian menghukuminya. Kita dudukkan persoalan. Pertama yang kita perlu pahami adalah bagaimana kita memahami sholat. Sholat itu definisinya secara fikih adalah muftatahatun bitakbiri wa muhtanamatun bitaslimi. Ya. Amaliyah yang kita faham cara pengamalannya yang dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang memutus kita dari dunia luar selain sholat. Jadi ketika Allahu Akbar itu harus fokusnya udah ganti. Ada shifting ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian rangkaian-rangkaian yang lain, baca Fatihah dan seterusnya kita paham, dan rukuk sujud dan seterusnya sampai akhir wa muhtamatatun bitaslim. Diakhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Setelah salam itu berhenti sebetulnya. Sudah tidak lagi sholat. Ya, sudah di luar bagian sholat. Kalau kita memahami definisi sholat seperti itu, bebas. Habis itu melakukan apa saja bebas. Ya, jangankan bersalaman. Saya pernah berseloroh, salto aja boleh. Kalau sholatnya udah selesai. Ya. Terus kemudian ada yang buka handphone dan lain sebagainya. Termasuk salaman dan lain sebagainya. Termasuk ya kalau dalam tradisi yang kemudian ya banyak juga dilakukan oleh para ulama, zikir bersama. Zikir bersama ini konteksnya juga nanti ada khilaf juga di kalangan ulama. Kalau saya menyampaikannya, kenapa terjadi ya zikir bersama ini? Konteksnya mengajarkan ta'lim, cara berzikir. Kalau tradisi masyarakatnya sudah memahami pada sholat itu membaca bacaan-bacaan tertentu, nggak perlu kencang-kencang, nggak perlu. Ya seperti di kita nih, di masjid kita ini. Tapi kalau di tradisi masyarakat yang ingin, ya itulah cara ulama dulu ya mengajarkan cara berzikir pada sholat, ya tetap dilakukan. Prinsipnya di situ sebetulnya. Jadi kembali ke soal yang tadi Pak Haji Faisal tanyakan terkait dengan bagaimana dengan salaman ini. Kalau kita memahami sholat itu berhenti di salam, tidak di salaman, boleh. Bebas saja salaman. Satu. Yang kedua, kecuali kalau kita memahami sholat itu harus dengan salaman. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Jadi diakhiri dengan salaman, bukan dengan salam. Kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memahami itu sholat berhenti di situ, ya nggak apa-apa. Salaman. Itu dua. Yang ketiga, yang kita perlu pahami, salaman itu tidak hanya setelah sholat, sebelum sholat juga boleh kok. Boleh kok. Ya, jadi sebelum Allahu Akbar, salaman dulu, ya nyapa, ya, sehat. Ya. Baru kemudian, ya biar tenang hati kita juga. Gitu. Jangan sampai kemudian, ya pas sholat udah Allahu Akbar, ini tumben nggak nyapa. Tumben nggak salaman, biasanya salaman, jadi ada perasaan sebelum dalam sholat yang mengganggu itu juga tidak boleh. Jangan sampai kemudian kita sebelum sholat ya melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian mengganggu kekhusyuan kita. Mudah-mudahan bisa terjawab atau ada yang Kadang-kala kita salaman. Assalamualaikum, karena otomatis kita berpikir salaman itu sudah sebagai faktor ucapan assalamualaikum. Itu bagaimana bisa diterima? bisa diucapkan? tidak. Sesuatu yang terpisah. Salaman, mengucapkan salam dengan
menjabat salam, menjabat tangan itu sesuatu yang terpisah. Ya, nanti di riwayat itu disebutkan dua-duanya, dijejerkan. Tapi ini yang kita pelajari hari ini kan salamannya, tidak mengucapkan sama ucapan salam sama sekali. Nah, mengucapkan salam ini dianjurkan pada saat situasi-situasi tertentu. Ya, ketika baru ketemu, ya, baru kemudian kita melewati satu lingkungan. Tapi kalau menjabat tangan ini dianjurkan dalam banyak. Pokoknya ketemu salaman aja. Bahkan tadi yang saya sampaikan kehalang tiang aja, salaman lagi itu para sahabat. Tanpa. Dalam riwayat itu tanpa menyebutkan mengucap. Jadi itu tidak satu paket. Itu paket yang terpisah. Tapi dua-duanya punya fadilah, punya keistimewaan. Kalau kita bisa lakukan dua-duanya dalam satu waktu, ya boleh aja, bagus aja. Kita dapat fadilah dua-duanya. Tapi kalau situasinya pertemunya agak banyak, kita ke toilet, masuk lagi salaman, nggak perlu mengucapkan assalamualaikum lagi. Apalagi di majelis seperti ini, tiap orang yang keluar masuk lagi assalamualaikum, ya agak mengganggu juga. Tapi kalau bersalaman mungkin tidak sampai mengganggu. Ini dua paket yang berbeda yang kita bisa amalkan dalam satu kali waktu. Dua-duanya. Tapi ini paket yang berbeda, punya fadilah masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Sama-sama. Masih ada Bapak, Ibu? Kalau tidak ada, barangkali kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Waktu yang kita pakai untuk belajar, mendengar, menyimak, ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam bab yang kita bahas hari ini diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesehatan, dengan panjang umur, dengan kemudahan-mudahan dan keberkahan hidup kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, yang kita dapatkan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa huwal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.